For non-Indonesian speakers, you can find English subtitles on the video. Halo, aku Nengah Krisnarini, konselor dan fasilitator sound healing dari Soundly Within. Aku percaya semua orang itu cukup dan layak. Tapi, pengalaman hidup buat kita ngerasa sebaliknya dan bikin kita nggak betah jadi diri sendiri. Simak podcast ini di mana kita ngebahas hal-hal yang bantu bebasin kita dari pemahaman keliru itu, supaya bisa hidup nyaman dalam diri. Remember, you are enough and worthy. Halo semua, selamat datang di episode ketiga Nyaman Dalam Diri. Nggak kerasa udah 2 minggu semenjak episode terakhir diupload, dan semoga semuanya selalu happy dan sehat ya. Menempati janjiku di episode pertama, episode hari ini, judulnya kalau diterjemahin jadi menunda-nunda bukan berarti kamu pemalas. Judul yang menarik, tentunya topik yang menarik, karena bisa dibilang nggak ada manusia di muka bumi ini yang luput dari perkara menunda-nunda, yang kalau muncul tuh bikin kita frustrasi karena mungkin rencana kita jadi berjalan nggak lancar dan kita harus nunggu lebih lama buat dapetin hasil yang kita pengenin. Atau mungkin skenario lainnya, karena nunda-nunda, kita tuh kelewatan tenggat waktunya dan kita kehilangan kesempatan. Oh my god, itu tragis banget sih kalau kayak gitu. Ada juga nih situasi lainnya, skenario lainnya. Kita nunda-nunda, berbagai macam pekerjaan numpuk gitu kan. Terus karena deadline-nya ada di depan mata, kita buru-buru tuh selesain semuanya. Nggak santai gitu ngerjainnya, buru-buru panik gitu kan. Pas udah selesai, nggak jarang kita tuh akhirnya sebel ngelihat hasilnya. Kita misuh-misuh karena hasil pekerjaannya ternyata nggak sebaik kalau ngerjainnya santai, kalau ngerjainnya nggak buru-buru gitu. Sebel kalau udah kayak gini. Selain ngerasa sebel, mungkin juga ngerasa bingung. Bingung karena sebelumnya udah pernah ngalamin hal yang sama, udah janji ke diri sendiri nggak mau nunda-nunda, tapi pas pekerjaannya hadir dan harus dikerjain tetap aja nunda-nunda lagi. Kenapa sih? Kok gini amat, susah banget ya gitu ngelawan si godaan sang penunda ini. Belum lagi kalau kita tuh sebenarnya udah nyiasatin dengan ngikutin trik manajemen waktu. Misalnya dengan pakai aplikasi scheduling di gadget gitu, atau taruh gadgetnya di ruangan lain supaya nggak terdistraksi. Awal-awalnya aja nih mempan nih strategi kayak gini, tapi kok lama-lama nggak mempan lagi, terus nunda-nunda lagi gitu kan. Ini ceritanya jadi sebel. Selain sebel, frustrasi, ujung-ujungnya jadi marahin diri sendiri, bilang, aduh emang dasar gue payah, aduh emang dasar gue gak becus nih ngatur waktu, atau segala macam label kejam lainnya kita ucapin ke diri sendiri. Makin deh dengar kata-kata itu, kepala makin mumet. Dan biasanya nih kalau udah kayak gini, label kejam yang paling sering muncul di benak kita tuh pemalas. Aduh, gak tahu kenapa aku tuh paling sebel dengar kata itu. Kayaknya menohok hati banget. Dan selain sedih dan bingung tadi ya, setelah bolak-balik melabeli diri sendiri pemalas atau payah atau label-label lain yang kejam gitu, mungkin teman-teman juga ngalamin nih rentetan peristiwa di dalam diri yang kualamin berikut. Pertama-tama, semangat buat ngejalanin rencana jadi pudar. Terus, lama-kelamaan semangat yang hilang itu terganti sama rasa putus asa. Karena udah ngerasa putus asa, mogok dirinya ini buat ngerjain rencananya, nggak mau emoh gitu kan. Selain mogok, juga jadi mikir gitu kan, jangan-jangan nih gitu, apa yang selama ini gue ucapin ke diri sendiri, label-label itu memang benar gitu, kayak pemalas, nggak becus. Kayaknya memang ada yang rusak nih sama diri gue sendiri, karena gue udah tahu kan konsekuensi dari menunda nih jelek. Kenapa sih gue masih ngelakuin aja? Kenapa sih orang-orang lain kok baik-baik aja, produktif-produktif aja, setelah ngejalanin trik-trik yang kita suka baca di sosial media, tapi kok sama gue nggak mempan? Ya udah, memang gue nggak beres nih ya, mendingan udah berhenti aja, gue usaha ya tadi itu mogok, karena gue mikir ya udah nggak usah lah, sia-sia juga usaha gue, toh gue juga udah rusak gitu kan. Tapi sebenarnya bener nggak sih kalau kita tuh rusak kalau suka menunda-nunda? Enggak kok. Sebenarnya nggak ada yang nggak beres, nggak ada yang salah. Kita tuh nggak rusak kalau menunda-nunda. Dan kenapa
strategi produktivitas yang suka di sosial media kita temukan itu cuman sementara manjurnya karena ternyata selama ini kita tuh mikir kalau masalah waktu yang harus kita tanganin, pengelolaan waktu yang harus kita dekati untuk bisa mengerjakan dengan produktif. Tapi sebenarnya bukan di situ letak permasalahannya. Mungkin tadi dirimu sempat nangkep, ada beberapa emosi yang aku sebutkan pas aku lagi berapi-api gitu ya menceritakan berbagai skenario menunda-nunda. Ada rasa frustasi, ada rasa sebel, bingung, marah, putus asa. Nah, ternyata emosi-emosi ini, tamu-tamu di rumah di dalam diri kita ini adalah kuncinya. Ini aku baca di sebuah artikel yang linknya juga aku taruh di deskripsi di bawah. Di artikel itu dibilang kalau para psikolog melihat kalau masalah procrastination sebenarnya berkaitan dengan coping mechanism, bukan pengelolaan waktu. Dan menurut Timothy Pitchell, profesor yang mempelajari penundaan, kebiasaan menunda itu sangat berkaitan dengan emosi dan perasaan kita. Emosi atau perasaan kita. Beliau bilang kalau regulasi emosi manjur banget buat menangani dorongan untuk menunda karena kalau kok jadi sampai susah ngomong. Karena kalau orang bisa ngeregulasi emosinya, orang tersebut bisa lebih fokus buat mengerjakan tugas yang sudah menjadi komitmennya. Jadi kalau selama ini kita berusaha mengatasi kebiasaan menunda dengan pendekatan manajemen waktu, ternyata kurang tepat. Karena seperti yang udah kita bahas tadi, triknya adalah mengelola emosi atau mood yang dirasakan setiap di awal kita ingin ngerjain tugas yang sering banget kita tunda. Nah, emosi atau moodnya tuh bisa macem-macem, nggak ada satu jawaban yang pasti. Karena keadaan nggak pernah sama kan yang kita alamin dan semua manusia itu selalu berbeda. Tapi mungkin aku bisa ceritain apa yang aku alamin akhir-akhir ini buat ngasih gambaran. Pas lagi ngerjain episode pertama Nyaman Dalam Diri, bisa dibilang tuh aku kayak lagi ngerjain Candi Prambanan kayak proyek Rara Jonggrang. Bikin skrip, rekam video audio, edit audio dan video, bikin subtitle, semuanya dikerjain dalam satu malam karena pengen rilis tanggal 18. Abis selesai itu ya, aku capek banget. Aku janji sama diri sendiri, oke, berikutnya please deh gue spare waktu deh biar nggak capek kayak gini gitu. Tapi astaga naga ngerjain episode kedua keulang lagi. Walaupun nggak separah episode pertama ya, karena waktunya nggak semepet itu, tapi tetap aja capek. Dan abis itu aku ngerasa mau ngerjain tugas yang lain jadi nggak begitu bisa konsen. Kenapa sih kok udah tahu ya ngerugiin diri sendiri kok ngulangin lagi pola yang sama di episode podcast kedua ini? Nah ini nih jawabannya. Ada sebuah emosi yang suka nongol pas aku tuh mau ngerjain sesuatu, apalagi kalau sesuatu itu sangat berhubungan dengan proyek pribadiku. Emosi itu aku kasih nama, aku kasih panggilan sayang, Tatuy. Kenapa aku namain Tatuy? Karena memang aku anaknya so imut. Jadi aku menamakan emosi takutku itu Tatuy. Terus kenapa sih emosinya harus dinamain? Kebetulan aku ada kebiasaan memang kayak namain emosiku karena buatku tuh kayak bikin mudah buat ngobrol sama mereka. Aneh ya? Aku tuh ngobrol sama emosi, emang sih emang Nengah tuh anaknya aneh. Tapi sebenarnya ada tujuannya kok. Nanti pas denger ceritanya mungkin teman-teman bisa lebih ngerti lagi. Jadi aku lanjutin ceritanya ya. Jadi si Tatu ini muncul pas praproduksi episode 2. Karena aku takut gak menghasilkan skrip yang ngalir, yang bagus, yang efektif. Terus aku juga takut, aduh jangan sampai nih informasi yang aku sampaikan tuh salah. Nah itu aku tahu nih dari Tatuy kan karena ya aku biarkan dia untuk berekspresi sebebasnya dia waktu itu pas aku komunikasi sama dia. Dan dari situ juga dari hasil kami ngobrol-ngobrol, aku ngerti ternyata di belakang si Tatuy ini ada sebuah limiting belief kalau aku tuh harus menghasilkan sesuatu dengan sempurna untuk bisa diterima. Kebetulan limiting belief ini jatuhnya di bawah negative core belief aku, yaitu I'm not enough.
Nah, teman-teman mungkin penasaran apa sih limiting belief, apa negative core belief? Nanti kapan-kapan kita bahas lebih lanjut ya di episode entah kapan di Nyaman Dalam Diri. Tungguin aja supaya nggak ketinggalan. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Kembali lagi, kita lanjutkan ceritanya. Jadi si negative core belief ini ngalengin diriku buat ngerjain skripnya lebih cepet. Dan aku nyadar ini setelah aku membiarkan Tatu itu ngobrol sama aku waktu itu. Untungnya pas nyiapin episode ini yang ketiga, diriku udah lumayan tobat. Walaupun bisa dibilang spare waktunya nggak sebanyak itu yang diharapkan, tapi setidaknya nggak sehari sebelum atau satu malam sebelum rilis episodenya. Nah, dari ceritaku tadi, dari pengalamanku tadi, kalau ditanya berarti emosi yang menyebabkan kebiasaan menunda itu rasa takut ya, pasti rasa takut ya kalau nanti hasil pekerjaannya nggak cukup bagus. Betul itu kalau dalam konteks ceritaku tadi, tapi seperti yang kita sempat bahas, manusia nggak pernah sama, situasi pun nggak ada yang plek ketiplek sama, jadi nggak selalu emosi takutlah yang menjadi penyebab. Mungkin ada kalanya kita tuh menunda karena bosen misalnya. Dan ini biasanya kejadian sama diriku kalau harus ngurusin laundry. Ngelipet baju, nyetrika baju, aduh udah lama banget dah tuh. Atau mungkin dalam situasi lain kita ngerasa khawatir. Kalau kita ngerjain tugasnya dengan baik, nanti orang-orang bakal iri sama kita karena pekerjaan kita gemilang. Emang sih kedengarannya aneh ya, tapi sekali lagi negative core belief sama limiting belief itu bisa macem-macem, bisa berbagai macam bentuknya, dan cara untuk mengetahui negative core belief dan limiting belief ini adalah dengan sering mengajak ngobrol kita, sering membiarkan emosi kita menyampaikan apa yang ingin disampaikan sama dia. Dan ngerti sih memang ya untuk orang-orang, untuk kita-kita tuh ya yang udah terbiasa dengan anggapan kalau menjadi emosional itu jelek, menyadari emosi, berbicara emosi tuh kesannya aneh banget. Tapi nggak ada yang salah dengan sekedar ngerasain emosi yang muncul. Mau marah, mau sedih, mau dendam, semua emosi boleh muncul. Yang jadi permasalahan tuh biasanya kalau emosi muncul itu ditanggapin sama reaksi yang merugikan diri sendiri atau sekitar. Kenapa sih emosi boleh muncul? Seperti yang tadi sempat disebutkan juga, karena emosi ini berfungsi untuk menyampaikan pesan, kita maunya apa gitu kan. Dan kita bisa menyadari emosi itu dengan berlatih mindfulness. Karena itu tuh berlatih mindfulness bisa menajamkan self awareness kita. Makin kita sadar dengan apapun yang ada di dalam diri kita. Dan cara untuk latihan mindfulness ini bisa macem-macem, nggak mesti cuman meditasi duduk diam aja, bisa juga melalui gerakan-gerakan mindful seperti contohnya yoga, bisa juga lewat tulisan, journaling, bahkan ngedengerin musik aja kalau kita ngelakuinnya dengan aktif, jadi active listening gitu, itu bisa bantu kita untuk lebih mindful. Jadi jangan khawatir, banyak cara menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma sebenarnya ya, bukan cara. Nah, kalau bisa kita mulai nyadarin nih emosi yang muncul, bisa ngebedain antara benci, sedih, dan segala macem, kita jadi bisa lebih mudah buat ngelakuin saran Dr. Timothy Pychyl tadi, yaitu meregulasi emosi. Seperti latihan mindfulness, cara buat ngeregulasi emosi ini juga macam-macam pendekatannya. Nggak ada satu cara yang paling benar dengan mutlak gitu. Para psikolog mendapati kalau welas asih kepada diri sendiri atau self compassion, ini tuh cara yang paling jitu untuk ngeregulasi emosi yang gak nyaman. Itu aku baca di artikel yang sama. Nah, kenapa tadi aku ngajak ngobrol emosiku, itu sebenarnya bentuk self compassion aku kepada diri sendiri, compassion aku kepada diri sendiri. Jadi aku ngajak ngobrol lah si Tatu ini kayak ngajak ngobrol teman yang lagi kesusahan. Kenapa sih kamu ngerasa gini? Kenapa kamu hadir gitu? Apa yang pengen kamu sampaikan? Jadi ngobrol-ngobrol aneh gini tuh ada manfaatnya ya. Jadi
Apakah kita pemalas kalau kita menunda-nunda? Tidak. Apakah kita nggak becus, khususnya nggak becus dalam mengelola waktu kalau kita suka menunda-nunda? Enggak juga, karena tadi sudah dibahas di artikelnya juga ya oleh para psikolog. Ada penemuan-penemuan juga yang mengatakan sebaliknya gitu, bukan mengatakan sebaliknya, mengatakan hal yang berbeda yang bikin kita ngerti kenapa sih kita manusia tuh suka menunda-nunda. Gitu, lega ya dengernya ya, mudah-mudahan dengan tahu seperti ini kita jadi bisa, mengurangi tendensi untuk marahin diri sendiri gitu pas kita menunda lagi. Karena topik ini seru banget buat dibahas, aku membagi, topik podcast ini jadi 2 episode. Jadi please ditunggu episode berikutnya, nanti kita akan bahas beberapa negatif core belief sama limiting belief yang bikin orang itu menunda-nunda. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Terus boleh Kakak kalau misalnya suka kasih like dan komennya. Kalau misalnya dirimu tergerak buat, share episode podcast ini ke handai taulanmu, ada tombol klik di bawah yang menanti untuk diklik supaya kamu bisa berbagi ke teman-teman kamu, handai taulanmu episode ini. Aku sangat mengapresiasi dukungan kalian. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah memantengin episode ini dari awal sampai akhir. Don't forget, you are enough and worthy. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah! Terima kasih sudah mendengarkan Nyaman Dalam Diri bersama Nengah Krisnarini. Podcast ini bersifat edukasional dan tidak dapat menggantikan arahan dan saran terapis atau tenaga kesehatan profesional lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.